Puji nama Tuhan. Shalom Bapak yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama akan melakukan ibadah kita di pagi hari ini. Mari siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha mulia. Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh diizinkan kembali untuk boleh beribadah, bersekutu, memuliakan Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata, Roh Kudus menjamah setiap kami. Dan kami percaya ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih dalam penyembahan Tuhan pagi hari ini, kasih Tuhan. Satu pujian kita mau naikin kepada Tuhan pagi hari ini. Menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau pencipta alam semesta. Engkau mulia, Engkau besar, Engkau dahsyat. Dan kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu nyata Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan
hidup kami menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Dimuliakan yang kami tinggikan Yesus. Berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kudus yang baik, kami datang padamu pada saat ini, minta supaya setiap kami di dalam nama Yesus, Engkau jamah hati kami, Engkau lembutkan hati kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Buatlah kami haus dan lapar akan Engkau. Buatlah kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang kami dengar, Roh Kudus yang mengajar kami. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa Allah yang maha tinggi bekerja pada saat ini demi nama Yesus Kristus. Dan kekuatan Tuhan bekerja pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang datang dari iblis, semua kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu pemberitaan firman dan pendengaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan oleh darah Yesus. Kami hancurkan di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh kuasa darah Yesus kami hancurkan semua kuasa kegelapan itu demi nama Yesus. Dan kami perintahkan semua kuasa iblis itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua boleh mengalami kuasa Roh Kudus bukan karena kekuatan manusia, tapi karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati setiap kami di dalam nama Yesus.
Tanamkan benih firman-Mu dan bekerjalah dengan bebas. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kesembuhan, roh kuasa Allah. Di dalam nama Yesus, roh mujizat mari bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berbakti untuk memuji menyembah Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama tentang doa pergumulan Nabi Yunus. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Yunus pasal 1 dan pasal 2 seluruh bagian ini karena tidak begitu panjang. Kita akan membahas dari kitab Yunus pasal 1 dan pasal 2 tentang doa pergumulan Yunus untuk taat kepada Tuhan. Saya bacakan kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17, lalu disambung dengan pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Pasal yang kedua kitab Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke pusat lautan.
lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tentang Yunus adalah seorang nabi yang sangat keras kepala. Bahkan menurut saya dari semua nabi-nabi perjanjian lama, ini adalah satu nabi yang paling keras kepala. Mengapa begitu saudara? Kita tahu Yunus itu waktu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe yang ada di sebelah. Kalau ini utara, ya, ini timur, jadi di antaranya, ya, timur laut. Di situ, maka pada saat itu Yunus bukan lari ke Niniwe, pergi ke Niniwe untuk pergi memberitakan firman Tuhan, tetapi dia malah pergi ke barat menuju ke tempat yang namanya Tarsis, makin jauh dari hadapan Tuhan. Dan saudara, kalau kita lihat pada waktu ada badai yang diturunkan besar sampai kapal itu hampir-hampir pecah, hampir-hampir hancur kapal itu saudara. Kita tahu Yunus itu malah tertidur di kapal di tempat yang paling bawah, di situ dia tidur sangat nyenyak sekali. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yunus itu tidurnya sampai seperti ngorok saudara. Dan itu tidurnya cepat sekali. Ini satu kebebalan hati Yunus yang luar biasa. Nah saudara-saudara, pada saat undi dibuang, lalu kemudian kedapatanlah di situ Yunus itu adalah orang yang kena undi. Maka Yunus itu dengan mudahnya mengatakan, lemparkan saja saya ke laut. Maka kemudian selesai persoalannya. Saudara, ada sesuatu yang muncul di dalam diri saya waktu saya membaca kitab ini, saudara. Mengapa begitu mudah Yunus itu mengatakan demikian? Yunus pertama-tama orang yang lari dari hadapan Tuhan bukan karena dia takut kepada orang-orang Niniwe, tetapi justru dia mengenal Allah yang suka mengampuni orang berdosa, yang suka berbelas kasihan dan bermurah hati kepada orang berdosa. Justru karena mengenal Tuhan, Yunus berani kepada Tuhan, dia lari dari hadapan Tuhan. Dan kemudian dia mau supaya orang-orang Niniwe itu semua binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kebebalan hati yang sengaja melawan Tuhan. Dan kita lihat saudara, Yunus itu pada saat dia melihat Tuhan itu tetap mengejar dia saudara, maka dia punya pilihan. Tuhan, saya mati saja enggak apa-apa. Tapi kemudian saudara, ada satu rencana yang berubah dalam hati Yunus waktu dia betul-betul dilemparkan dari kapal menuju ke lautan lepas. Saudara, itu lautan sedang bergelora begitu luar biasa, ombaknya sangat mengerikan sekali saudara. Saya pernah mengalami satu masa yang sangat mengerikan saudara, bersama dengan Ramli ya. Waktu itu kita menuju ke Rote. Ya, dari Kupang menuju ke Rote karena waktu itu kapalnya terlambat. Kita datang terlambat dari Pulau Alor, naik kapal yang dari pemerintah. Ya. Lalu kemudian kita jam 12 siang cari kapal. Tidak ada yang mau saudara untuk pergi ke Rote. Karena di situ ombaknya begitu besar, ada satu selat yang harus dilalui yaitu Pukuafu saudara. Pukuafu ini selat yang paling berbahaya di Indonesia Timur. Arusnya dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, sehingga di situ terjadi pusaran-pusaran yang sangat tidak teratur, saudara. Nah, kapal perang tentara kita juga ada yang tenggelam di situ, saudara. Dan itu sesuatu yang mengerikan sekali. Pada saat itu badai sedang tinggi dan kita ada program pelayanan malam, yaitu jam 5 atau jam 6 kita akan ada acara kebaktian kebangkitan rohani di lapangan di Pulau Rote itu.
Maka kita sudah jam 12, kita cari kapal, kemudian akhirnya kita katakan ada Bapak Pendeta yang mau ikut naik kapal pergi ke Rote. Waktu mendengar ada Bapak Pendeta, mereka bilang, kalau penumpang biasa kita tidak mau, tapi kalau Bapak Pendeta yang mau pergi, kita mau ikut, kita mau antarkan. Lalu saudara, ombaknya itu, waktu itu kita ada di sebelah kiri itu, pulau apa namanya? Semau, ya, Pulau Semau. Air itu dari depan itu sudah lompat-lompat, ya, dari segala penjuru itu airnya lompat-lompat, kecil-kecil lompat-lompat. Tapi lama-lama lompatnya makin besar-besar, lalu ombaknya mulai bergelora. Ya. Ombaknya bukan kecil tapi 6 meter saudara tingginya, setinggi rumah, ya, dan itu bergelora besar sekali. Kita dibanting-banting kapalnya. Saudara, waktu itu saya melihat sebelah kiri, itu masih ada ombak yang besar di situ tinggi sekali dan warnanya seperti abu-abu, saudara. Pulau Semau di sini, di situ ada Pulau Tikus sama Pulau Kambing, kecil di sana. Kita tidak berjalan-jalan sudah berapa jam di tengah-tengah lautan itu. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Engkau harus datang menolong kami. Lalu kemudian dalam penglihatan saya melihat Yesus turun dari langit. Dia berjalan di atas air, lalu kemudian dia masuk ke dalam nakodanya. Soalnya nakoda dari leher sini sampai di kaki sini ada tato semua. Dia cuma pakai celana pendek, seluruhnya badannya itu tato semuanya. Dan dia melihat ke belakang, kalau dia bisa pulang ke belakang, saudara, ombaknya sudah besar, tidak bisa berputar balik. Dia tanya sama saya, Bapak mau pulang atau mau terus? Ombaknya besar. Saya bilang, terus saja, kita sudah tidak bisa lagi pulang. Saudara, waktu itu dia bilang, oke, kalau gitu kita tetap terus. Saudara, kita dibanting-banting. Kapal itu dibanting-banting. Dan tempat yang tinggi tiba-tiba jatuh ke bawah, itu nusuk ke dalam lautan, ya saudara, lautan lepas, lalu terangkat kembali dan kapal itu tidak pecah. Saya heran sekali. Teman-teman, itu kapalnya cuma lebarnya 1,5 meter, panjangnya 10 meteran ya, 12 meter ya. 10 meter kira-kira. Ya, kecil sekali kapalnya. Jadi 3 orang di atas, saya turun ke bawah karena Roh Kudus suruh saya turun ke bawah, saya harus jaga bagasi. Saudara, bagasinya lompat-lompat. Lompat-lompat bagasi itu. Dan saya tendang bagasi itu supaya tidak kena knalpot. Sebab kalau kena knalpot itu pasti akan pecah knalpotnya dan kita akan tenggelam kapalnya dalam sekejap. Dan pada saat itu Yesus masuk ke dalam nakodanya. Ya. Sebab saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ada di Jawa itu saya pernah lihat jaran kepang, orangnya dimasuki satu roh. Dan Tuhan, Kau bisa memasuki orang ini, masuk ke dalam tubuhnya. Maka Tuhan masuk ke dalam tubuhnya. Saudara, lalu Yesus bilang sama saya, kamu harus jaga bagasinya. Jangan sampai bagasi itu kena knalpot itu. Kalau saya pokoknya tendang-tendang itu bagasi-bagasinya kan lompat terus. Nah saudara, itu ombaknya besar menakutkan saudara. Saya bayangkan waktu itu Yunus mungkin seperti itu atau lebih lagi saudara. Nah bayangkan waktu itu semua sudah berpikir bagaimana kalau mati. Ya, semua masing-masing, kalau misalnya kapal itu sampai tenggelam, apa yang mau dipegang? Saya udah pikir saya akan pegang itu tempat penyimpanan ikan, ya. Ada juga yang mau pegang pelampung besar itu, bunder-bunder itu, ya, yang segini bolanya, ya. Ada 2 di situ. Lalu ada yang mau pegang apa macam-macam, masing-masing kita nanti pegang apa. Ada satu yang sampai ngomong begini, Pak Tony, saya kurang bisa berenang. Nanti kalau sampai tenggelam, Bapak tolong selamatkan saya ya. Saya terkejut sekali, itu satu yang mengharukan saudara. Pak Tony bilang, ya saya nanti tolong kamu. Nanti tolong bantu saya berenang Pak ya. Ya nanti saya tolong kamu. Itu bagi saya sangat mengharukan sekali. Dan saudara, singkat cerita,
Tuhan itu membuat mujizat. Ya. Saya melihat sebelah kiri itu Pulau Semau, jauh di sana. Lalu di situ ombaknya besar sekali tinggi. Saya lihat sebelah kanan, ombak juga besar. Lalu saya lihat sebelah kiri, saudara. Itu tiba-tiba Pulau Semaunya sudah tidak ada. Kita dipindah jauh di sana, dalam sekejap, mujizat Tuhan. Lalu 2 pulau yang di depan itu ternyata sudah ada di belakang kita. Saya cari-cari pulau yang di depan sudah tidak ada di belakang. Lalu saya melihat ketenangan besar dari kapal itu, betul ya? Langsung tiba-tiba tenang seperti itu. Dan saya melihat itu mujizat yang besar. Tuhan menyelamatkan kita. Nah saudara-saudara, itu satu peristiwa yang besar, yang penting sekali. Akhirnya kita bisa mendarat di Pulau Rote pada malam hari sekitar jam 8 dari jam 12. Ya. Dan itu terkatung-katung di tengah lautan yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan menolong kita. Sampai akhirnya kita bisa KKR dan di situ terjadi mujizat Tuhan yang besar luar biasa. Banyak orang yang disembuhkan dan waktu itu juga ada satu peristiwa yang seumur hidup saya belum pernah mengalami, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri secara kasat mata. Saya bisa melihat Yesus pakai jubah putih. Ya, tapi kelihatannya seperti pakai jaket putih. Sebab putihnya itu begitu luar biasa halus. Ya, seperti jaket yang sangat bagus sekali, tapi dia pakai jubah. Dan orang-orang Rote itu setinggi dadanya Yesus di sini. Saudara, saya mau katakan satu hal. Kalau pada saat itu Yunus, beda situasinya dengan kami, saudara. Yunus dilemparkan ke dalam lautan yang bergelora begitu mengerikan, sangat mengerikan. Semua orang sudah sangat ketakutan. Dan pada saat itu atas penentuan Tuhan, seekor ikan yang besar diutus oleh Tuhan dan kemudian langsung menelan Yunus. Dan di dalam perut ikan itulah segera Yunus sadar. Ada sesuatu yang Tuhan punya maksud atas kehidupan Yunus. Supaya Yunus pergi untuk memberitakan firman pertobatan kepada bangsa Niniwe yang jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, ada satu pergumulan bagaimana Yunus itu. Dia pilih mati atau ternyata Tuhan itu memilih supaya dia tetap hidup. Dan dia tetap hidup supaya apa? Dia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Itu sebabnya di perut ikan itulah terjadi pergumulan yang besar. Di pasal yang kedua, Yunus berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itulah dia berkata dalam doanya. Dia masih ingat bagaimana doanya. Maka dituliskan dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Berarti saudara, dia pada saat itu betul-betul berteriak kepada Tuhan. Sebab dipakai istilah kara. Berseru, kara itu adalah satu jeritan, satu seruan teriakan, tanpa sesuatu yang ragu-ragu lagi. Dia berteriak kepada Tuhan, memanggil Tuhan, dan ternyata Tuhan menjawab dia. Dan dikatakan, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudara, doa itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan iman dan percaya Tuhan menjawab doanya. Saudara, kalau berdoa, bagaimana doa kita? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita? Di dalam kitab suci setiap doa yang dilakukan dengan iman harus dikatakan seperti kitab Markus pasal 11. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya bahwa engkau dalam doamu itu didengar oleh Tuhan dan Tuhan menjawab doamu. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Doa itu harus dilakukan dengan iman dan percaya Tuhan menjawab ya atas doamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, Yunus itu percaya dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Itu doa iman. Seseorang nabi yang tadinya bebal meninggalkan hadirat Tuhan. Sengaja tidak mau taat. Tetapi di dalam saat-saat dia terjepit dalam kesusahannya. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Satu perkara yang besar sekali di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya kepada saudara, berapa kali doa saudara betul-betul yakin bahwa doamu dijawab ya sama Tuhan? Itu bukan berarti doa saudara tidak bertekun, bukan. Saudara boleh berdoa terus, bertekun dan bertekun. Tetapi yang saya masukkan di sini, di dalam ketekunan itu saudara mesti percaya Tuhan menjawab doa saudara.
Tuhan mendengar doa saudara dan dia berkenan atas doa saudara. Kalau saudara tidak yakin doamu diperkenan sama Tuhan, lebih baik tidak berdoa. Sebab doa yang diperkenan oleh Tuhan itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara, ada pengakuan tentang apa yang terjadi dalam doa Yunus. Dia mengaku bahwa dia sudah jatuh ke dalam tempat yang dalam. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saudara, waktu dia dilemparkan dalam lautan, ada satu pergumulan dalam hati Yunus. Apakah Tuhan sudah menolak dia? Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Apakah Tuhan sudah menolak saya? Mungkinkah Tuhan yang sudah menolak saya ini, aku boleh lagi memandang bait-Mu yang kudus? Saudara, artinya apa? Yunus bukan kepengen mati, saudara, pada saat itu. Dia rupanya tetap tidak mau ditolak oleh Tuhan. Walaupun dia keras hati, tetapi satu doa Yunus, dia tidak pernah mau ditolak oleh Tuhan. Yunus tetap tidak mau jauh dari hadapan Tuhan. Walaupun dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, tidak mau taat sama Tuhan. Tetapi hati kecilnya dia tetap tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, ini satu hal yang sangat penting untuk kita miliki bersama-sama. Sekalipun dosa kita melanda hidup kita. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah memang mau jauh dari hadapan Tuhan? Dan kalau sampai Tuhan meninggalkan saudara, apakah saudara tidak berteriak-teriak minta tolong? Saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, Yunus waktu dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan dan dia percaya Tuhan mendengar doanya. Dan doa ini betul-betul luar biasa, saudara, kalau saya membaca di dalam kitab suci. Dikatakan di dalam ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, itu artinya apa? Yunus itu digulung oleh ombak. Gulung terus, karena memang gelombang di atas sama yang di bawah lebih dahsyat yang di bawah, saudara. Gelombang itu menggulung Yunus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia berpikir, sekarang waktunya, mungkin saya sudah selesai. Tapi dia tidak mau ditinggal jauh oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya maka dia berdoa satu keinginan dia ingin dekat sama Tuhan. Aku mau ada di dalam bait-Mu Tuhan. Aku tidak mau ditinggalkan oleh Engkau. Aku mau ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu doa permohonan seorang yang hatinya sudah hancur. Dia bertobat pada saat itu. Sampailah Yunus ini pada satu pengertian bahwa Tuhanlah menolong dia. Maka dikatakan, ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Saudara, Tuhan seringkali menolong kita pada saat sudah berada di tempat yang paling bawah. To the bottom, paling dasar. Baru Tuhan tolong. Karena apa? Orang yang keras hati seperti Yunus, itu mesti dihancurkan sampai begitu rupa, patah-patah kekuatannya. Remuk semuanya. Baru bisa datang kepada Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan menaikkan nyawanya dari dalam liang kubur. Dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara, walaupun di tempat laut yang dalam, tapi Yunus percaya Tuhan di tempat yang jauh, di bait-Nya yang kudus, telinganya tajam mendengarkan. Ini iman yang begitu luar biasa, saudara. Percayakah saudara bahwa doamu didengarkan oleh Tuhan walaupun engkau dalam pergumulan yang paling hebat? Ada waktunya pada saat kita berdoa seperti Tuhan tidak menjawab. Tapi kita mesti percaya Tuhan tetap mendengar doa saya. Tuhan tetap mendengarkan permohonan-permohonan dari dalam hati saya. Tuhan tetap setia dalam janjinya. Sekalipun orang tidak berpikir bahwa dia mendengar doaku, tetapi aku percaya Tuhan mendengarkan doaku. Dan disitulah kekuatan
doa dari Nabi Yunus. Saudara, bertekun dalam doa, bertekun dalam menanti-nantikan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan akan menjawab pada saat yang tepat. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sudah ada iman yang muncul, dia memandang kepada Tuhan. Dia sudah bersalah, dia sudah berdosa. Dan Tuhan berbelas kasihan. Iman kepada Allah yang penuh belas kasihan tidak boleh hilang dari hidup kita, saudara. Tuhan kita itu Allah yang penuh kemurahan hati. Dia panjang sabar, besar kasih setianya. Walaupun dia murka tetapi dia tidak pernah berubah cintanya kepada kita. Walaupun dia murka tetapi dia tetap memberikan pintu yang terbuka kepada kita untuk bertobat. Saudara, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Asalkan kita betul-betul mau bertobat. Nah saudara, maka pada saat itu Yunus kembali ingat kepada Niniwe. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan dia. Yang mengasihi mereka dengan setia. Saudara, Yunus tahu Niniwe setia kepada dewa-dewa sembahan mereka. Tetapi tidak bertobat kepada Tuhan semesta langit. Saudara, lalu kemudian kita membaca di dalam ayat yang ke-9. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, Yunus tahu yang bisa membebaskan umat manusia dari dosa mereka adalah Tuhan. Yang bisa menolong dari keterpurukan itu adalah Tuhan sendiri. Maka iman Yunus itu melihat kepada Tuhan. Dan di situ ada dua hal yang penting saya mau ajak kita untuk merenungkan bersama-sama dalam doa pergumulan Yunus yang sangat penting untuk kita teladani. Yang pertama, Yunus tidak lupa mengucap syukur di dalam kesesakannya. Tetapi aku dikatakan ayat 9, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Saudara bayangkan, di perut ikan masih bisa mengucap syukur. Saudara bisa enggak mengucap syukur dalam keadaan ekonomi sudah hancur? Bisa enggak saudara mengucap syukur pada saat saudara sedang sakit menderita sangat berat? Bisakah saudara waktu engkau mengalami berbagai masalah, teman-teman meninggalkan hidupmu, engkau bisa mengucap syukur dan berkata, puji Tuhan, engkau Allah yang baik, engkau Allah yang besar menuntun kehidupanku. Saya bersyukur kepadamu Tuhan, bisa enggak? Saudara, ini iman yang harus kita miliki. Di dalam segala keadaan selalu mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur itu artinya apa? Saudara mengaku bahwa apa yang baik, yang kita terima itu datangnya dari Tuhan. Dan kita itu tidak punya peranan apa-apa. Itu mengucap syukur. Semuanya datang dari Tuhan. Kita kembalikan pujian kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Itu pengucapan syukur. Orang yang belajar mengucap syukur mengerti bahwa semua kebaikan dari Tuhan. I am nothing. Itu pengucapan syukur, saudara. I am nothing, God, but you are everything. You are all that you give me. So many things. Saudara, itu sesuatu yang ada dalam doa-doa orang yang mengucap syukur. Mengucap syukur itu melihat betapa Tuhan itu baik. Mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Dan kita sebagai orang-orang yang lemah. Kita itu layak mendapatkan kecelakaan, layak mendapatkan hukuman karena dosa-dosa kita. Tetapi kita dikecualikan. Itu kita boleh mengucap syukur. Puji nama Yesus Kristus. Yang pertama mengucap syukur. Sudah hati mengucap syukur itu membuang segala kutuk dalam kehidupan kita. Saya katakan hati mengucap syukur itu membuang kutuk dalam kehidupan kita. Kalau saudara tidak bisa mengucap syukur. Itu suatu tanda hatimu masih berjuang dengan kekuatan sendiri. Engkau masih berusaha dengan kekuatan sendiri mau berhasil mencapai sesuatu bukan dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga engkau tidak ada hati mengucap syukur. Orang yang jarang mengucap syukur, dia masih berpikir kekuatan dalam dirinya masih cukup. Tapi orang yang mengucap syukur dan dia menyadari dengan ucapan syukurnya semuanya dari Tuhan, maka ucapan syukur itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ucapan syukur itu sebetulnya adalah memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan menyatakan diri kita itu tidak ada apa-apanya. Nol. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Saudara, satu persembahan yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan adalah bibir kita yang memuji Tuhan, mengucap syukur.
Saudara, kalau saya baca tulisan John Calvin, dia berkata penyembahan, worship kepada Tuhan, yang tertinggi nilainya itu apa? Mengucap syukur. Memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan mengakui kita itu nothing. Bukan siapa-siapa. Sekalipun Nabi, saudara, bukan siapa-siapa, tetap mengucap syukur. Saudara, kalau kita itu bersungut-sungut ya, sungut-sungut itu lawannya mengucap syukur. Sungut-sungut itu gerundel bahasa Jawa ya. Ngomongnya tidak enak. Terus merasa tidak puas. Saudara, itu mencemarkan iman kita. Dan saudara yang bersungut-sungut, saudara, Alkitab berkata, sungut-sungut itu membuat Tuhan murka. Akibatnya apa? Iman kita itu tidak berefektif sama sekali. Tidak punya efektivitas, tidak punya kekuatan. Sebab apa? Iman hanya bisa efektif jikalau murka Tuhan itu sudah berubah menjadi belas kasihan. Kalau murka, kenapa murka? Biasanya karena penyembahan berhala. Tapi sungut-sungut itu juga mendatangkan murka Tuhan. Maka jangan bersungut-sungut. Orang Kristen bersungut-sungut, dia tidak akan berhasil hidupnya. Saudara bayangkan, kalau engkau diberkati lalu engkau sungut-sungut. Menurut saudara, engkau akan tambah diberkati atau tambah mendapat kecelakaan? Pasti. Tuhan yang memberkati juga sebel sama saudara. Ya. Diberi mengucap syukur. Kecil sedikit terima kasih. Ada sebuah video klip. Seorang anak kecil dikasih klip, paper clip. Dia sangat bersyukur atas paper clip. Mamanya yang melihat anaknya mengucap syukur atas paper clip hadiah ulang tahun. Dia pasti tidak tega. Lalu apa yang terjadi? Dia akan bawa anaknya itu kalau saya, saudara. Saya bawa ke mall, kamu mau beli apa? Senang apa? Sorry ya tadi, kamu mau beli apa? Sesukamu, kamu boleh pilih. Kalau saya punya, saya akan berikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Terus mengucap syukur. Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-9b. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, sewaktu seseorang menjadi pendeta, menjadi penginjil atau menjadi seorang nabi. Biasanya ada satu pewahyuan secara extraordinary di dalam hidupnya. Ya. Setiap orang dipimpin oleh Roh Kudus secara khusus, tetapi ada panggilan khusus untuk hamba Tuhan. Baik dia pendeta, penginjil, nabi, rasul, ada panggilan khusus dari Tuhan. Nah saudara, waktu panggilan khusus itu diberikan, rohnya tergerak oleh Roh Kudus, maka ada satu komitmen yang diberikan kepada Tuhan. Komitmennya itu suatu nasarnya dia kepada Tuhan. Saya akan melayani engkau seumur hidup saya. Oh Tuhan, saya akan memberikan hidup saya, waktu saya untuk engkau, untukmu Tuhan. Saya akan melayani engkau dengan segenap hati, segenap kekuatan. Saya akan mengabarkan Injil dengan setia. Nah ini janji-janji kepada Tuhan inilah yang diucapkan oleh Yunus. Waktu dia menjadi nabi, dia akan memberitakan kesaksian tentang Tuhan yang penuh belas kasihan. Tetapi juga Allah yang penuh belas kasihan tidak pernah lupa. Dia akan murka kepada dosa-dosa yang tidak mau bertobat. Orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Tuhan akan murka kepada kita yang masih berpegang kepada dosa-dosa. Dan tidak mau melepaskan dosa-dosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka doa Yunus ini, dia berkata, apa yang kunasarkan akan kubayar. Saudara, Alkitab itu berkata, lebih baik engkau jangan bernasar. Kalau engkau bernasar buru-buru, lalu kemudian tidak menepati, lebih baik engkau tidak bernasar. Karena Tuhan tidak senang dengan orang-orang bodoh yang bernasar sembrono, saudara. Itu di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 4 dan 5. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Itu sebabnya saudara, seseorang yang bernasar, dia pernah berjanji kepada Tuhan, itu perlu ditepati. Jangan berkata, saya khilaf Tuhan. Saya sudah berdosa di hadapan Tuhan, lalu engkau tidak menepati janjimu. Saudara, saya ada satu firman Tuhan yang membuat saya ingat tentang kepentingan nasar ini, saudara.
Satu kali Raja Saul sedang berperang melawan musuhnya. Lalu kemudian dia berkata, saya harus membalaskan sampai musuh itu hancur. Dan aku mengutuk, kata Saul, ya, Raja Saul, ya. Siapa yang makan dan musuh belum dikalahkan, maka terkutuklah dia harus mati. Nah, saudara, pada saat itu semua rakyatnya disuruh, tentaranya disuruh membuat sumpah itu. Dan pada saat itu anaknya Saul, Yonatan, tidak ikut bersumpah, dia tidak tahu. Maka pada saat di hutan ada madu, dia sodok itu madu, ambil pakai tongkatnya, lalu kemudian dia ambil madu sebagian dan dia jilat. Saudara, dia makan sebelum musuh dikalahkan. Saudara, pada waktu sudah dikalahkan, maka Saul itu raja berdoa kepada Tuhan, mau menyerang musuh di tempat yang lain. Bagaimana Tuhan? Dan pada saat itu Tuhan tidak menjawab doa Saul. Karena apa? Ada sesuatu ganjalan yang terjadi berkaitan dengan kutuk yang diucapkan oleh Raja Saul. Dan itu terjadi belum mendapatkan solusi. Saudara, lalu kemudian dia berkata kepada tentaranya, coba kita bikin 2 blok. Kamu dan saya bersama anak saya. Siapa yang bersalah harus mati. Kenapa Tuhan itu tidak menjawab doa saya? Sebab ada sesuatu yang terjadi di antara kita. Saudara, pada saat itu kemudian diadakan undi. Dan yang kena adalah kelompok dia bersama dengan anaknya. Lalu diadakan undi dan terkena kemudian si Yonatan, saudara. Yonatan yang kena, saudara. Lalu ditanya, Yonatan, kenapa kamu? Ada apa? Dia bilang, saya tidak tahu Pak kalau engkau sudah membuat sumpah seperti itu. Tetapi aku tadi sodok dengan tongkatku, lalu kemudian aku ambil madu dengan mulutku. Saudara, dia berkata, aku siap untuk mati. Tetapi rakyat yang melihat kemenangan yang besar berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Tidak baik kalau anakmu itu dipersembahkan untuk mati. Maka tolong lepaskan anakmu. Dan dengan itu kemudian dia berseru-seru kepada Tuhan dan akhirnya Yonatan dilepaskan. Saudara, nazar itu kadang-kadang sangat menyakitkan sekali. Tetapi nazar yang sungguh-sungguh baik, jangan lupa ditepati. Nazar yang sungguh-sungguh baik, jangan lupa ditepati. Saudara, pada waktu Yunus bersyukur kepada Tuhan dan dia berjanji melunasi nazarnya, menepati nazarnya. Pada saat itu Tuhan mendengar doa dan kemudian dia dilepaskan dari mulut ikan. Dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara perhatikan, doa ucapan syukur dan membayar nazar itu dahsyat sekali bisa membebaskan Yunus daripada perut ikan. Dan dia tidak mati di perut ikan tetapi dia bisa selamat dan mengerjakan nazarnya sesuai dengan panggilan Tuhan. Maka saya undang saudara, kalau engkau sudah berdoa sekian lama dan tidak mendapat hasil, coba bernazar kepada Tuhan. Tetapi nazar yang dipikir dengan baik-baik. Nazar yang dipertimbangkan di hadapan Tuhan dalam doa. Apa nazarmu? Tepati nazarmu. Kalau engkau bernazar, jangan bodoh dengan engkau berkata, saya tidak bisa menempati nazar saya. Percuma saya tidak bisa menempati nazar saya. Saudara, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Ada satu hal yang penting saya tegaskan sekali lagi. Doa Nabi Yunus dalam pergumulannya untuk taat kepada Tuhan. Ada satu ucapan syukur yang muncul. Dan yang kedua, dia bernazar kepada Tuhan dan dia mau menepatinya. Dan pada saat dia berjanji dengan bulat menggenapi nazarnya dan dia mengucap syukur dengan segenap hati. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada ikan. Hai ikan, buanglah Yunus ke darat. Jangan lagi di perutmu lagi. Maka ikan itu pergi ke darat dan memuntahkan Yunus keluar. Dan Yunus ada di mana saudara? Di darat. Dia berjalan menuju ke Niniwe. Dan akhirnya dia sampai di sana, khotbahnya udah ada perubahan. Hati yang taat, hati yang sudah mengucap syukur, hati yang sudah bertobat, hati yang sudah sungguh-sungguh mau membayar nasanya itu akan mendapatkan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita akan masuk dalam satu persembahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berpaling kembali kepada Tuhan. Berdoa untuk taat dan ucapan syukur kepada Tuhan.
Dan bayarlah nasarmu untuk taat kepada Tuhan itu. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Tadi pertama, ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita nyanyikan Hosana, puji Dia. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sembah, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kemurahan-Mu yang besar Kau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau lepaskan kami dari ikatan dosa, dari ikatan iblis. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang besar sampai hari ini. Masing-masing berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Roh Kudus masih bekerja, ada orang yang perutnya sakit sekali. Kau seperti memar, perutmu seperti kena tonjok yang begitu hebat dan sekarang kau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang yang punggung belakang sini sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih kepada Tuhan. Ada yang nafasnya sesak, Tuhan lepaskan. Ada yang engkel kaki sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan pada saat ini. Ada orang yang punggung belakang sini sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih kepada Tuhan. Ada yang lengan tangan kirinya ini seperti sakit sekali, linu. Dan punggung sudah sakit juga. Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa masing-masing, minta Tuhan menjamah hatimu, mengucap syukur dan genapi nasar-Mu kepada Tuhan, janji-janji-Mu kepada Tuhan. Pertobatan itu adalah kembali kepada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau engkau pernah bernasar sama Tuhan, tepati janji-Mu itu. Minta Farah pimpin dalam doa.
Tuhan, terima kasih buat firman hidup yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dengan luar biasa. Tuhan berikan kami alat anugerah untuk kami boleh datang kepada Tuhan lewat doa dan persekutuan dengan Engkau. Tuhan, ampuni kami jika saat-saat ini kami ragu tentang kemahakuasaan Tuhan. Kami ragu dengan setiap doa yang kami naikkan. Kami ragu untuk menerima setiap jawaban doa kami. Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus, anugerahkan kepada kami hati yang selalu mengucap syukur. Hati yang beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, ketika situasi tidak berubah sekalipun Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup mengubah hati kami, pikiran kami, untuk kami tetap mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sulit kami alami. Dan mampukan kami Tuhan untuk tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Amin. Dan tidak sia-sia persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami juga untuk boleh berjaga-jaga dengan mulut kami. Supaya kami tidak berkata-kata dengan sia-sia ataupun berkata dengan sembarangan. Ampuni kalau kami bernasar kepada Tuhan tapi tidak kami tepati. Roh Kudus ingatkan kami setiap nasar yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan mampukan kami untuk boleh melakukannya. Tuhan, kami terima firman hidup ini dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Masing-masing buka hati di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di tempat di mana kami berada, di rumah masing-masing. Roh Kudus bekerja dan hamba firman-Mu sudah selesai bicara. Tetapi saat ini adalah saat Roh Kudus yang bekerja demi nama Yesus Kristus. Mari lawat setiap orang dalam nama Yesus di tempat masing-masing. Haleluya. Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupmu, sedang menjamah hatimu, menyembuhkan badanmu yang sakit. Ada orang yang sakit perut, lagi yang lain. Ada orang yang dadanya sakit, sesak. Ada juga yang berdebar-debar. Tuhan jamah sekarang. Ada yang dapat penglihatan-penglihatan pada saat ini di dalam nama Yesus. Buka hatimu kepada Roh Kudus. Dia sedang bekerja menjamah di tempatmu masing-masing. Kasih Tuhan sedang tercurah. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan pada saat ini, Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Kembali kepada Tuhan. Tangannya menarik engkau kembali. Kuasanya melepaskan engkau dari ikatan-ikatan di mana engkau dibelenggu di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Berpaling kembali kepada Tuhan. Cepatlah kembali kepada Tuhan. Katakan, aku milikmu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Dan sekarang masing-masing bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami berdoa, mengucap syukur kami sudah diberikan kesempatan mendengar firman Tuhan. Mari ingatkan kami akan janji-janjimu, meteraikan kami akan janji-janjimu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Kita nyanyikan bagaikan langit yang membentang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan. Sekali lagi, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Mari sedang jemaat, kita bangkit berdiri sama-sama, kita terima berkat Tuhan.
Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Diberkati dan dilindungilah engkau oleh Allah Bapa kita. Dan Allah sendiri memberikan kasih karunia-Nya kepadamu di dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Sehingga kau boleh menikmati persekutuan dengannya hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. For you are great, you do miracles so great, there is no one else